everyone, welcome to Mini Podcast. Acara yang membahas berbagai topik menarik seputar sejarah dan budaya. Saya Sabrina, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi perdebatan, yaitu mengenai waktu sebenarnya Belanda menjajah Indonesia. Banyak dari kita yang sering mendengar bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tetapi ternyata fakta sejarahnya tidak sesederhana itu. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, saya juga sudah bersama narasumber saya, yaitu Hawa. Selamat datang Hawa, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah mengundang saya, Sabrina. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Senang sekali bisa berdiskusi mengenai topik menarik ini. Saya juga senang sekali. Nah, langsung saja kita mulai. Tadi saya sebutkan bahwa banyak orang yang menganggap Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tapi kenyataannya ada banyak nuansa dalam hal ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Banyak orang yang mengatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Itu adalah klaim yang cukup sering kita dengar, baik di sekolah, media, bahkan buku sejarah. Tapi sebenarnya apakah klaim ini benar? Sekolah, media, bahkan di buku sejarah, tapi sebenarnya apakah klaim ini benar? Sebenarnya, klaim bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun perlu diluruskan. Jika kita bicara tentang durasi penjajahan, ada kesalahan persepsi besar. Penjajahan Belanda tidak dimulai pada 1602 saat VOC berdiri, melainkan baru benar-benar dimulai setelah VOC bangkrut pada tahun 1799, dan Belanda mulai menerapkan sistem pemerintahan kolonial secara langsung loh. VOC memang beroperasi sejak awal abad ke-17, tetapi itu lebih sebagai sebuah perusahaan dagang yang berfokus pada kontrol perdagangan, bukan pemerintahan langsung. Jadi, yang kita anggap ini penjajahan itu sebenarnya baru mulai pada abad ke-19. Betul sekali, VOC lebih kepada sebuah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah Belanda untuk mengelola perdagangan di Indonesia. Mereka menguasai wilayah Nusantara, tetapi kontrol mereka tidak sepenuhnya menyentuh kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Baru setelah VOC dibubarkan dan Belanda mengambil alih, mereka mulai mendirikan pemerintahan kolonial yang lebih terstruktur dan sistematis. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan banyaknya perlawanan yang terjadi selama masa penjajahan itu. Banyak tokoh sejarah yang kita kenal yang berjuang melawan Belanda, bukan? Tepat sekali, perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda sangat signifikan. Seperti yang sudah saya sebutkan, Perang Diponegoro merupakan salah satu contoh besar dari perlawanan ini. Selain itu, ada juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin di Makassar, perlawanan di Aceh yang berlangsung lama, dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa daerah di Indonesia tetap mempertahankan perlawanan hingga masa-masa mendekati kemerdekaan. Jadi, meskipun Belanda mulai menguasai lebih banyak wilayah pada abad ke-19, mereka tetap menghadapi banyak perlawanan yang cukup panjang. Ya, meskipun Belanda menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, banyak perlawanan yang berlangsung lama. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menerima begitu saja kekuasaan Belanda. Bahkan di beberapa daerah, perlawanan terus berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia pada 1945. Dan untuk kalian yang mendengarkan, semoga pembahasan kali ini memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang sejarah Indonesia. Jangan lupa untuk selalu menggali fakta dan memahami sejarah dengan lebih mencermati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you! Allahu Akbar. Astagfirullah. Mau viral-viral gitu lah, kepokan memang kayak opak Korea. Allahumma. Podcast. Yeah.